Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 26 Desember 2024 merupakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dengan segenap pikiran dan hati kami memuji dan menyembah-Mu. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan berkat yang selalu baru setiap hari. Ya Allah, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu, dan dengan pertolongan rahmat-Mu akan kami lakukan seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6, ayat 8 sampai dengan 10, dilanjutkan bab 7, ayat 54 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan.
bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ku serahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan nyawaku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, ku serahkan nyawaku. Alleluia, alleluia, alleluia. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya
dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Berani bersaksi. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Baru kemarin kita merayakan pesta kelahiran Allah Putra yang membawa sukacita besar bagi dunia. Pada hari ini, Gereja Katolik mengenang martir pertama, yaitu Santo Stefanus yang dibunuh dengan tidak adil dalam mempertahankan iman dan kesatuan gereja. Sepertinya terasa amat kontras, kelahiran versus kematian. Hari ini kita diingatkan saat Tuhan Yesus lahir di kandang domba, salib sudah terbayang di belakangnya. Ia lahir ke dunia untuk menyerahkan nyawa bagi keselamatan manusia. Santo Stefanus adalah salah seorang dari 7 diakon yang dipilih membantu ke-12 rasul. Dengan penuh karunia dan kuasa, ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia mewartakan ajaran, wafat dan kebangkitan Kristus, yang membawanya kepada pengadilan Mahkamah Agama dengan tuduhan menghujat Allah. Dengan berani dan di bawah pimpinan Roh Kudus, ia menyampaikan sejarah keselamatan Allah yang dimulai dari Abraham hingga Yesus Kristus. Ia pun menekankan ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah. Kesaksiannya menimbulkan kemarahan yang lebih besar, sehingga akhirnya dijatuhi hukuman rajam, dilempari batu. Sampai masa akhir hidupnya, ia memberikan teladan kepada kita, memohon kepada Allah agar mengampuni mereka yang membunuhnya, seturut dengan Kristus yang berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada para murid akan ada masanya mereka akan diserahkan dan disesah kepada majelis agama, dan juga karenanya mereka akan digiring kepada para penguasa. Hal itu telah terjadi pada Stefanus dan pada martir-martir lainnya yang sesuai dengan janji Kristus. Mereka memberikan kesaksian bukan dari diri mereka, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata dari dalam mereka. Berkat kesetiaan sampai akhir, mereka pun memperoleh keselamatan dan kemuliaan. Dalam suasana Natal ini, marilah bersyukur atas kedatangan Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Seperti Santo Stefanus, kita pun telah dipilih dan diutus untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Kita mungkin bukan orang yang pandai merangkai kata, atau bahkan tidak berani memulai percakapan. Di hari perayaannya ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus agar diberikan niat dan keberanian untuk bersaksi, supaya semakin banyak orang yang memperoleh keselamatan kekal dan nama Kristus semakin dimuliakan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh menghargai kasih dan pengorbanan-Mu. Tidak terbayang dalam benak kami ada seseorang yang dengan sukarela lahir ke dunia untuk mati di kayu salib demi menanggung dosa orang lain. Ya Tuhan dan Allah kami, mohon curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan hati yang berani dan tulus, kata-kata yang penuh hikmat, serta tangan dan kaki yang selalu siap membantu sesama.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.